Tahukah kalian bahwa lebih dari 7 juta metrik ton tuna ditangkap setiap tahun untuk membuat tuna kalengan? Makanan yang disukai ini telah menjadi makanan pokok dalam pola makan kita selama lebih dari 1 abad. Penasaran tentang bagaimana tuna segar diolah menjadi kaleng-kaleng kecil yang rapi di rak dapur kalian? Mari kita telusuri. Kita mulai dari balik layar kapal penangkap ikan besar. Kapal besar yang pergi melaut, dan terkadang tinggal di laut 4 minggu, dalam upaya untuk menangkap tuna terbaik. Untuk menjaga kesegaran tuna itu cepat didinginkan, atau dibekukan setelah penangkapan. Penanganan di atas kapal pendinginan melibatkan penyimpanan ikan pada suhu rendah, sementara pembekuan ikan pada suhu di bawah 0. Tuna kemudian diangkut ke pengalengan untuk menjalani pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya para pekerja terampil dengan hati-hati, mengeluarkan organ dalam dari tuna, untuk membuat pemrosesan lebih efisien. Tuna besar dipotong menjadi potongan-potongan yang dapat diatur, sementara ikan berukuran lebih kecil akan tetap utuh. Setelah pemrosesan awal, tuna akan dimuat ke rak logam, yang didorong ke dalam ruang memasak bertekanan uap besar, yang disebut retor. Setelah tuna masak pengukus itu ditarik keluar dari retor, kemudian troli atau rak dipindahkan ke ruang pendingin, untuk didinginkan sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Tuna yang sudah masak kemudian memasuki proses pembersihan akhir, yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu menguliti, melibatkan pembuangan kepala, sirip, ekor, dan kulit. Tahap kedua yaitu pembersihan akhir yang melibatkan pembuangan tulang belakang, tulang peniti, dan daging merah. Memoles potongan ikan akan mendapatkan scrap trim, dan polesan menyiapkan filet yang bagus, cocok untuk pengalengan. Tahap selanjutnya pekerja akan mengatur daging tuna, pada garis yang melekat pada roll. Sebagai hasilnya daging dihancurkan di bawah roll, dan kemudian kaleng diisi dengan daging tuna oleh mesin. Proses pengalengan tuna di pabrik modern berada pada tingkat yang sama sekali baru, semuanya otomatis oleh jalur pengalengan, dan mesin isian. Sementara pekerja pengalengan harus memeriksa berat kaleng lagi, dan menyesuaikan berat kaleng, untuk memastikan mereka dikemas dengan berat yang benar, dan semuanya sama rata. Kaleng yang sama diisi dengan tuna yang dimasak, bersama dengan media yang dipilih, biasanya air garam atau larutan garam, dan minyak. Setelah diisi dengan minyak atau air garam, kalengan tuna dipindahkan lebih jauh ke mesin penyegel. Di sini mereka disegel dengan rapat, untuk mencegah udara masuk dan untuk menjaga kesegaran produk. Setelah produk sepenuhnya dikalengkan, itu akan melalui sabuk konveyor ke mesin pembilas, untuk membersihkan kaleng. Di seluruh proses produksi, langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat diterapkan, dan sampel diambil secara teratur, untuk menguji dan analisis untuk verifikasi keamanan, dan kualitas produk. Kemudian pekerja menumpuk kaleng lapis demi lapis, hingga wadah rangka besi penuh, sebelum memasukkannya ke dalam mesin sterilisator. Kaleng yang tersegel menjalani proses sterilisasi panas, untuk menghancurkan bakteri enzim, atau mikroorganisme yang tersisa. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan tuna kaleng, dan memperpanjang masa simpannya. Setelah sterilisasi, kaleng didinginkan dengan cepat ke suhu yang aman. Ini membantu mempertahankan kualitas tuna,
dan mencegah pemasakan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi tekstur dan rasa. Produk yang sudah jadi ditumpuk di atas palet, untuk disimpan selama seminggu. Sebelum dipindahkan ke tahap pengemasan, palet dimasukkan ke dalam sabuk konveyor, ke arah pengemasan, di mana produk akhir akan diberi label sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kaleng diberi label dengan informasi penting seperti nama produk, tanggal kadaluarsa, kandungan nutrisi, dan merek. Kaleng kemudian dikemas dengan hati-hati ke dalam kantong atau kotak untuk pengiriman dan distribusi. Nah, bagaimana dengan proses singkat pengalengan ikan tuna tadi, dan apakah kalian pernah mencicipi ikan tuna kalengan? Beritahu kami pada kolom komentar seperti apa rasanya. Pernahkah Anda mendengar tentang hewan kecil, yang dapat menghasilkan ribuan dolar, dalam keuntungan setiap bulan? Makhluk kecil yang senyap seperti daun yang jatuh di hutan tua, kancil menyerupai rusa, atau tikus. Namun bukan keduanya, ini adalah hewan aneh yang pernah dianggap punah tanpa suara, tanpa jejak, mereka hidup diam seperti hantu di hutan lebat. Hari ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kancil dibesarkan di peternakan China, untuk berbagi beberapa wawasan berharga tentang cara membesarkan kancil secara efektif. Hewan liar yang unik ini, bukanlah spesies yang diternakkan secara luas, seperti ternak atau unggas, karena banyak yang beranggapan hewan ini tidak memiliki nilai ekonomi. Namun berbeda dengan Cina, hewan ini sangat dihargai dan diternakkan untuk dagingnya. Tujuan orang-orang China memelihara hewan ini, bukan hanya tujuan komersial, tetapi terutama untuk menjaga spesies yang terancam punah. Saat mulai membesarkan kancil, yang terpenting adalah menciptakan lingkungan yang cocok, di mana mereka dapat tumbuh secara alami dengan nyaman dan sehat. Habitat yang ideal tidak hanya membantu mereka beradaptasi dengan cepat, tetapi juga mengurangi stres, yang memungkinkan mereka untuk berkembang lebih baik, memastikan bahwa kancil memiliki cukup ruang untuk bergerak. Area seluas sekitar 50 meter persegi, cocok untuk 3 hingga 4 individu. Dengan ruang ini mereka dapat bergerak bebas mencari makanan, dan menunjukkan perilaku alami mereka tanpa batasan. Kandang harus terbuat dari kawat baja yang kokoh, untuk memastikan keamanan kancil, sambil mencegah hewan lain memasuki kandang. Alas kandang harus ditutup dengan lapisan tanah yang lembut, yang memungkinkan mereka menggali secara naluriah, dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan alami mereka. Menanam tanaman hijau di sekitar kandang juga penting, tidak hanya memberikan keteduhan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi kancil, juga membuat ruang hidup lebih alami untuk kancil. Kanopi pohon juga menawarkan tempat berlindung, mengurangi stres, dan membantu mereka merasa lebih aman di penangkaran. Kancil beradaptasi dengan baik dengan iklim tropis, tetapi untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat, penting untuk menjaga suhu yang stabil, antara 72 dan 82 derajat di kandang. Selain itu, tingkat kelembaban ideal 60 hingga 80%, membantu menciptakan kembali habitat alami mereka, mencegah kondisi kering yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Meskipun kancil dapat beradaptasi dengan baik, mereka masih membutuhkan area terlindung, untuk melindungi mereka dari hujan, terutama selama musim hujan yang berkepanjangan. Ini membantu mengurangi risiko penyakit, yang disebabkan oleh kelembaban yang berlebihan, dan memastikan mereka tetap nyaman. Kancil terutama memakan sayuran segar, kualitas makanan mereka harus selalu segar, untuk menjaga kesehatan dan pencernaan mereka. Setiap kancil mengonsumsi sekitar 2,2 hingga 4,4 pon makanan segar per hari, yang sebagian besar terdiri dari daun kubis, selada, atau rumput.
rata-rata setiap individu membutuhkan sekitar 132 hingga 264 pon makanan per bulan, tergantung pada usia dan kondisi fisik mereka. Sebagai tambahan untuk makanan, kancil membutuhkan pasokan air bersih yang terus-menerus, dengan konsumsi sekitar 1 hingga 1,5 liter per hari. Hal ini membantu menjaga metabolisme mereka, dan mencegah dehidrasi dalam kondisi panas dan lembab. Selain sayuran segar, kancil juga membutuhkan sedikit pakan pelet, untuk menyediakan vitamin dan mineral penting. Hal ini memastikan mereka menerima nutrisi yang cukup, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan mendukung pertumbuhan yang lebih sehat. Petani juga melakukan pencegahan penyakit, seperti memberi vaksinasi secara teratur, untuk melindungi kesehatan mereka. Menjaga kandang yang bersih sangat penting, untuk memastikan kancil tidak memakan sisa makanan, dan mencegah kondisi lembab yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur. Kancil memiliki siklus reproduksi cepat, yang hanya berlangsung 30 hingga 35 hari, yang memungkinkan mereka berkembang biak beberapa kali dalam setahun. Ini adalah sifat utama yang memungkinkan kawanan tumbuh dengan cepat. Ketika dibesarkan dalam kondisi optimal, masa kehamilan kancil relatif singkat, hanya berlangsung sekitar 3 minggu. Setelah itu induk melahirkan 1 hingga 2 anak. Meskipun jumlah anaknya kecil, tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, dipastikan oleh perawatan ibu yang berdedikasi. Setelah lahir, kancil mudah melewati fase menyusui, dan secara bertahap belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selama 4 hingga 6 minggu pertama, induk tetap dekat melindungi, dan membimbing mereka tentang cara menempa, dan bertahan hidup di lingkungan mereka. Setelah usia 6 minggu, kancil muda menjadi lebih mandiri, mampu mencari makan sendiri dan bergerak. Namun mereka masih cenderung untuk tetap dekat dengan induknya untuk perlindungan, dan adaptasi bertahap terhadap kehidupan mandiri. Tergantung pada pasar, dan budaya makanan lokal, daging kancil dapat diubah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya yang paling populer adalah daging kancil panggang, dibumbui dengan rempah-rempah khusus, yang menampilkan daging aromatik yang lembut. Nah, bagaimana dengan di tempat kalian? Apakah daging kancil juga menjadi menu spesial? Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging kancil, beritahu kami seperti apa rasanya.